kita berhenti untuk menzolimi tanah ya. Berarti harus mulai memberi asupan organik, jangan kimia terus gitu ya. Oke, mungkin sekarang kita langsung bertanya kepada Pak Tani yang secara langsung mungkin ada di lapangan biasanya nih ya. Halo Pak Tani. Ya, halo, selamat siang Ibu. Saya mau bertanya nih, apakah betul pupuk itu sepenting itu untuk dunia pertanian? Nih, sebagai petani, secara petani ini sendiri melakukan proses penanaman dan lain-lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apakah memang sepenting itu pupuk untuk proses pertanian? Terima kasih. Jadi peran pupuk sangat-sangat penting. Ya, saya ulangi sangat-sangat penting. Ketika pupuk yang nyata-nyata sebagai biaya penyerta tertinggi di antara biaya item yang lainnya itu terganggu harganya, pasti kita juga akan terganggu. Tapi saya berpikir berbeda. Ketika harga pupuk orang pada mengeluh, saya justru merasa terancam. Saya justru sebaliknya. Disitulah letak peluangnya timbul. Saya ulangi, ketika harga pupuk mahal, orang lain terancam, di situ saya dapat peluang. Kita harus berpikir berbanding terbalik. Saya selalu berusaha berpikir sebagai intelijen militer, intelijen bisnis. Peluang bisnis energi bersifat kekal, hukum kekekalan. Artinya apa? Kalau kita melihatnya sebagai ancaman dan ancaman terus, maka kita tidak punya kekuatan emosional dan rasional untuk menggerakkan badan kita. Saya tidak jauh-jauh mencontohkan diri saya sendiri saja. Saya selalu mengambil ilmu hikmah selain saya rajin membaca buku. Adik-adikku semua dimanapun juga berada. Kalaulah di buku itu sudah dibaca, untuk meyakinkan lagi, saran saya, carilah pot atau polybag, diisi pasir. Ya, diisi pasir, ada 5 pot atau polybag, terus ditanam tanaman apapun juga. Lalu polybag A dibiarkan, polybag B dikasih pupuk kimia, polybag C dikasih pupuk organik, polybag D dikasih pupuk organik yang diperkaya mikroba atau pupuk hayati. Terus yang terakhir dilengkapi, ya, ada pasirnya, ada bahan organiknya, ada mikrobanya, ada pupuk kimia seperlunya saja, dan terakhir ada hormonal. Saya jamin 100% polybag terakhir yang terbaik. Jika adik-adikku sekarang jadi mahasiswa generasi penerus bangsa, sudah melakukan itu sehingga ada keyakinan yang pasti bahwa langkahku adalah langkah untuk mengambil ilmu hikmah yang biasa di kampus disebut demplot. Saya selalu melakukan seperti itu, demonstrasi plot untuk mengambil ilmu hikmah. Kalau memang yang dikatakan oleh Prof. Dedi tadi kok begini ya, yang Prof. Didi tadi udah benar semua itu. Saya sepakat itu, karena saya juga seorang praktisi. Namun demikian sekali lagi jangan pernah berhenti adik-adikku membekali ilmu teori dan ilmu hikmah. Nah, itu dan jadikan peluang. Saya hari ini tidak ada namanya harga pokok produksi terdongkrak lalu nilai jualnya turun, itu tidak ada. Itu hukum. Ya, ketika harga pangan naik pasti karena biaya penyertanya naik, harga pokok produksi naik, diantaranya adalah herbisida, pestisida, dan pupuk gitu. Berikutnya, langkah berikutnya adik-adikku, kalau sudah tahu seperti itu, pada hakikatnya kalau saya tidak mau fanatik hanya 100% bahan organik. Karena urea itu yang ditangkap dari nitrogen di udara, itu masih perdebatan juga itu organik dan anorganik. Kalium tuh di sana juga ditambang, digali, diproses tanpa pakai sintetis, dikirim ke Indonesia, itu organik atau tidak masih perdebatan juga.
Tidak usahlah kita berbicara ke sana. Jadi saran saya, kalau saya selalu berbicara estimasi cash flow, arus kas. 6 polybag tadi kalau saya uji efektivitas, ternyata biaya terendah. Saya ulangi, biaya terendah dan hasilnya terbanyak adalah yang polybag terakhir. Pasirnya ada, pupuk organik sebagai sumber organik media biak mikroba, nyawanya tanah ada, dan kelengkapan unsur hara makro mikro ada di situ di dalam bahan-bahan organik. Terakhir diselulotikan oleh strain mikroba tertentu, contohnya Lactobacillus, Trichoderma, dan sekaligus sebagai penambah nitrogen, contohnya Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, pelarut fosfat, Pseudomonas bacillus, sebagai biokontrol fungi atau jamur patogen, Trichoderma sp. Pasti, saya ulangi, saya pastikan, saya jamin karena sudah mengalami ratusan kali polybag. Itu yang terbaik. Tidak kena fusarium karena ada Trichoderma sp, ya. Tidak butuh urea banyak karena ada Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium. Tidak perlu SP36 banyak karena ada pelarut fosfat, Pseudomonas bacillus. Tidak perlu kalium banyak karena di dalam tanah itu sesungguhnya banyak komponen-komponen atau unsur hara yang terikat, yang larutnya karena aktor mikrobiologi tadi yang disampaikan oleh Prof. Didi tadi. Itu pas sekali. Dan saya selaku praktisi memang itu adanya. Sehingga ujungnya adik-adikku di seluruh Indonesia, baik mahasiswa maupun praktisi, petani muda, lakukan keseimbangan pemberian pupuk organik, hayati atau biang mikroba. Saya biasa nyebutnya organik itu contohnya fitororganik, organok, contohnya pupuk hayati, petrobio, bio ekstrim, contohnya hormonal atau fitohormon, sitokininosid, gibralin, hormat. Kalau sudah lengkap itu saya jamin biayanya lebih murah, produktivitasnya akan tinggi, dan ini saya lakukan sudah belasan tahun. Sehingga mohon maaf kalau ada orang menuduh Pak Wayan itu anaknya konglomerat, salah besar. Saya memakai Rubicon, pakai Mercy, pakai Land Cruiser Turbo, itu hasil pertani, hasil beternak yang saya integrasikan untuk meniadakan harga pokok produksi. Kotoran sapi saya, ya mohon maaf, saya tunjukkan adik-adikku, kurang lebih saat ini hampir 600 ekor. Saya panen, saya semprot yang mikroba. Saya taruh di pangkal pohon, sudah. Saya semprot yang mikroba di kotoran hewan tadi. Nggak perlu lagi saya pakai pupuk NPK banyak-banyak. Sepertiganya saja. Kalau tidak percaya, cek ke pangkalan bun. Namanya itu remediasi. Mengembalikan kesehatan dan kesuburan tanah. Secara praktisnya begitu saja. Terus bagaimana adik-adikku dimanapun juga yang tidak punya sapi? Kalau orang lain selama ini peternak gagal itu karena limbahnya jadi beban. Kalau saya limbahnya itu nikmat, berkah. Karena jumlahnya 10 sampai 12 kali lipatnya berat badan hidup. Ini riset saya 6 bulan 70 ekor sapi saya tahun 2018, mohon maaf. Urinnya 8 kali lipatnya, semua itu media biak mikroba yang bisa bersimbiotik dengan perakaran tanaman kita. Begitu loh. Sehingga contoh konkret. Karena NPK saya rendah, hanya 30% dari umumnya rekomendasi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, HPP orang lain, perusahaan besar Astra, Sinarma, saya sudah tanya direksinya,
1.500 per kilogram TBS, sayanya 880. Petani 1.800, karena apa? Saya kombinasi. Terus bagaimana praktek lapangannya adik-adikku semuanya? Bagi yang belum punya ternak seperti saya, jangan kalah akal. Saya ulangi, jangan mau dikatakan kalah bersaing karena kalah akal, tidak boleh. Cari pupuk kandang, dikarungi, sudah. Cari pupuk hayati, contohnya bioestrin. Kalian rendam, sudah. Dientaskan, sudah. Ditabur di sawah, campur dolomit, sudah. Di traktor, biarkan 2 minggu. Syukur-syukur sebulan, baru ditanam. Sejamin padinya super. Tidak perlu banyak pupuk kimia, tidak perlu banyak pestisida, karena di situ ada biopestisida Pseudomonas dan Trichoderma sp. Itu pengalaman saya. Nah, terus kedua, yang perlu saya sampaikan ke adik-adikku semuanya, kalau bertani harus selalu memakai kalkulasi logis bisnis. Tidak boleh adik-adikku bertani dengan cara-cara emosi, ikut-ikutan. Tidak boleh, harus kalkulasi logis bisnis dikaitkan dengan inovasi. Jangan pernah bermimpi jadi petani sukses, memiliki kebun luas, sapi banyak, naik mobil mewah, jika tidak inovatif. Harus inovatif, itu rumusnya. Saya harus mesra dengan pakar seluruh Indonesia, karena ada 2 pilihan, inovasi atau mati usaha kita karena tidak kompetitif. Itu rumusnya, hanya itu doang. Terakhir pesan saya, adik-adikku semuanya, negeri kita negeri indah, negeri besar sekali. Saya telah membuktikan jalan duluan jadi petani itu belasan tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu saya nol. Hari ini saya pameri adik-adikku semuanya. Saya per bulan, 14 tahun yang lalu saya bangkrut 38 miliar. Hari ini saya pameri adik-adikku semuanya supaya tertarik jadi petani. Hari ini tiap bulan minimum 400 juta saya gaji karyawan. Tanpa utang bank, kebun saya ratusan hektar, mobil saya, rumah saya tidak ada. Oke, saya punya pasif income ratusan juta. Ya, dengan syarat datanglah ke dunia agribisnis dengan cara-cara inovatif, bermental berani mengawali. Itu aja pentingnya. Bermental berani mengawali, selalu membekali dengan inovasi dan inovasi, melakukan percobaan, bergaul dengan semua pakar dimanapun juga, rendah hati, pasti disupport oleh semua pakar. Ya, kata kunci pesan saya, dunia mengatakan surga, dunia agribisnis adanya di Indonesia. Untuk itu jangan pernah ragu, datanglah, jemputlah menjadi petani inovatif. Saya telah membuktikan, saya testimoninya, ternyata jadi petani itu tidak enak. Saya ulangi, jadi petani itu tidak enak. Jadi petani integrasi dengan sapi itu tidak enak. Hanya enak sekali. Saya ulangi ya, jadi petani peternak inovatif itu tidak enak. Tapi enak sekali. Kenapa enak sekali? Hari ini saya bicara di sini bukan karena pangkat saya mayor, bukan. Bukan, tapi karena saya mempraktekkan inovasi. Karena saya bisa berkontribusi, punya ilmu sedikit-sedikit, dan saya telah membuktikan di lapangan, petani ternyata nikmat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk semuanya, senior-senior saya, guru-guru saya, ada Prof. Didi, Prof. Dedi, dan lain sebagainya. Ada Prof. Rahmat Pambuti, semua sahabat dekat saya, dan beliau-beliau pakar saya, dan saya harus mutlak mesra dengan beliau. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kurang berkenan. Gayanya petani militer ya begini nih, nggak bisa lembut-lembut seperti Prof. Dedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atau Pak Tani. Tadi sempat disampaikan bahwa menjadi petani itu tidak enak,
tapi enak sekali ya, luar biasa. Benar. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Tani bahwa justru kenaikan harga pupuk kimia ini malah menjadi peluang untuk para petani dapat memproduksi pupuk organik. Nah, ini peluang bisnisnya ada di sini. Dan kuncinya juga adalah kalau misalkan kita ingin menjadi petani yang sukses, itu harus inovatif ya. Baik, terima kasih adikku yang di Malang. Saya juga respect kepada Anda dan tentunya kepada seluruh mahasiswa dan anak muda di Indonesia yang ikut pada kegiatan ini. Bagaimana untuk mewujudkan diri menjadi seorang Pak Wayan prinsip-prinsipnya? Saya begini saja. Tolong disimak baik-baik kata-kata saya. Prinsip jadi pengusaha termasuk pengusaha agribisnis tidak punya otak pinter, pakai otak orang lain. Tidak punya modal banyak, pakai modalnya orang lain. Tidak punya dengkul, pakai dengkulnya orang lain. Itu yang saya praktekkan. Karena saya nggak mau pura-pura jadi orang. Saya bukan orang pinter, bukan pakar, bukan profesor, bukan. Tapi hanya pembelajar aja dari hari ke hari selalu mencari ilmu hikmah. Nggak mungkin staf saya di kanan saya ini ahli IT, sarjana IT. Saya nggak bisa IT. Ada sarjana sawit, saya bukan sarjana, ada S2 ekonomi dan sebagainya. Semua orang pinter di atas saya, tetapi saya harus jadi leader di antara mereka. Itu kata kunci. Saya harus bisa dipercaya oleh mereka. Kedua, tidak punya modal. Jangankan saya, konglomerat saja perusahaannya dibuat IPO, dibuat TBK, go public, utang bank itu kan pakai dana orang lain. Saya juga begitu. 14 tahun yang lalu saya nol, tidak punya apapun adik-adikku semuanya. Jangan berkecil hati. Saya awali dengan sungguh-sungguh membangun kepercayaan. Jangan mengumpulkan modal untuk bisnis, salah. Yang benar, bisnislah supaya cepat punya modal. Saya ulangi ya, jangan mengumpulkan modal untuk bisnis. Salah itu, terbalik itu, nggak betul itu. Pengalaman saya yang betul adalah berbisnislah pada kesempatan pertama supaya cepat terkumpul modal. Itu cara saya. 14 tahun yang lalu saya nol, tidak punya apa-apa. Sekarang ya kalau 4 kali lipatnya 38 miliar sudah ada gitu. Caranya begitu tadi. Tidak punya otak pinter, pakai otak orang lain, nggak punya modal banyak, pakai modal orang lain, nggak punya dengkul, nggak bisa jadi sopir orang lain saya berdayakan. Itu bro. Caranya bagaimana? Membangun diri supaya bisa dipercaya melalui karakter, moral, mental, dan kapasitas pola pikir. Contohnya tentang inovasi pupuk hayati tadi, itu pertama. Yang kedua mengenai pupuk hayati, saya sepakat dengan Prof. Didi. Tidak akanlah mungkin pupuk hayati bisa menggantikan pupuk kimia. Pupuk kimia itu kaliumnya bisa 46%. Tapi ingat, pupuk kimia itu hanya ada 3 rata-rata, N, P, dan K. Dan N itu adanya 82% di udara. Bisa ditambah difiksasi oleh namanya azoxystrobin, azoxybater, sodium. Gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah kita terlalu banyak berdebat kalau dengan saya. Praktekkan yang saya ajarkan tadi, cara saya meyakinkan diri saya. Cari pot 5, pasirnya ditanam, pasir ditambah pupuk organik ditanam, ditambah pupuk kimia ditanam, ditambah pupuk organik, pupuk hayati atau pupuk kandang diceluplah ke pupuk hayati. Udah, diadu, pasti saya jamin 100%. Yang paling super terakhir tadi. Dan biayanya paling rendah terakhir tadi. Itu ilmu hikmah. Seperti Luqman Al-Hakim tentang keledai. Sama. Terus terakhir, adik-adikku semuanya, langkah konkretnya bagaimana? Yang saya bilang bahwa situasi pangan mahal itu bukan semata-mata peluang untuk membuat pupuk kita jual. Bukan. Saya ulangi, bukan. Kalau sudah pangan mahal, otomatis nilai jual naik. Harga pokok produksi pasti naik.
Kalau saya tidak, harga pokok produksinya tetap. Karena apa? Pupuk saya limbah. Usaha saya nggak ada limbah. Pabrik pupuk saya, mohon maaf saya kebetulan punya pabrik pupuk Hormak dan Bioestream, bisa di Google dicari. Dan saya punya sapi. Sapi saya limbahnya banyak. Per hari puluhan ton. Gratis. Dan truk saya setiap pulang dari pabrik kelapa sawit, pulangnya wajib membawa tankos limbahnya pabrik. Kedua, wajib membawa solid. Gratis juga. Itu pakan sapi, limbah pakan sapi, limbah yang jadi bebannya PKS saya rubah menjadi daging sapi yang mahal. Kotorannya sapi saya jadikan pupuk. Jadi nggak ada limbah kebun saya. Silahkan datang ke kebun saya, adik-adikku, kalau ingin meniru, mana tahu mau ATP atau ATM, amati tiru plek atau amati tiru modifikasi. Saya kira itu saja, sudah terjawab. Nggak ada yang lain ya saya kira. Ada satu pertanyaan ke saya, Japri, saya minta tolong mohon izin Bu ya. Bagaimana Pak Wan contoh konkretnya? Contoh konkretnya begini loh. Adik-adikku atau sahabat petani yang punya sawah. Saya ulangi, yang punya sawah, bagaimana? Apakah katanya pupuk organik itu lama reaksinya? Bohong. Bohong. Yang benar begini, SOP-nya. 1, lahan dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang kan murah, katakanlah 10 ton atau 5 ton atau 15 ton terserah. Di traktor, lotari, supaya homogen kualitasnya. Semprot pupuk hayati, dan pupuk hayati itu beragam, EM4 atau mohon maaf saya nyebutkan merek salah. Jadi pupuk hayati itu strain mikrobianya banyak, bukan hanya pengurai saja, tapi harus ada strain yang menambah nitrogen, melarutkan fosfat kalium, mengurai, dan biopestisida. Disemprot ke lahan tadi, sudah kasih dolomit, dibiarkan 2 minggu atau 3 minggu, paling lambat sebulan baru ditanam. Nanti beberapa 3 bulan paling lambat akan keluar cacing dan belut. Itu pengalaman saya cetak sawah 21 hektar di Jonggol. Kalau sudah cacing dan belut berbiak, apapun yang ditanam termasuk padi pasti begini. Itu namanya remediasi yang dilakukan oleh Israel dan Ethiopia seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. Oke. Pak Tani kita yang luar biasa sekali ya ilmu dan juga pengalamannya ya.